Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan semangat untuk ilmu. Mari kita awali pembelajaran hari ini bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni minas sholihin. Amin. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan menyelami makna cinta kepada Allah, bukan hanya dari sisi kewajiban, tapi dari dalaman hati seorang hamba yang sangat mencintai Tuhannya. Pernahkah kalian membayangkan mencintai seseorang tanpa syarat, tanpa pamrih, hanya karena keberadaannya begitu berarti? Begitulah seharusnya kita mencintai Allah. Mari kita telusuri ini bersama melalui sebuah kutipan luar biasa dari seorang sufi wanita besar. Nah, di situ sudah ada ya tokoh dan ajaran tasawuf yang mana kita akan mempelajari tentang kisah Robiah Al-Adawiyah. Ada kutipan, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan dari aku darinya. Tapi karena takut, palingkan aku darinya. Yang mana situ sudah ya kutipannya bisa dilihat. Nah, lalu apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat memahami makna ibadah yang dilandasi oleh cinta kepada Allah, kemudian menjelaskan pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah tentang cinta ilahi, kemudian merefleksikan pentingnya memurnikan niat dalam setiap amal ibadah, dan menyelesaikan studi kasus atau problem based tentang motivasi beribadah dalam kehidupan remaja saat ini. Nah, kebetulan kita pada saat ini menggunakan metode problem based learning. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, menurut kalian apa makna dari kutipan ini? Apakah mungkin seseorang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga? Bagaimana? Ayo jawabannya. Terus coba Pak Ahmad, apa jawabannya? Kenapa, Bu? Kutipan, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Nah, itu apa sih maksudnya dari kata-kata seperti itu? Takut neraka, Bu. Takut karena dosa gitu ya? Apa takut akan balasan? Takut karena dosa. Oke, good job. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau jawab? Di sini ada jauhkan aku darinya. Ayo, coba Pak Ubaidillah. Gimana nih maksudnya? Jika seseorang beribadah hanya karena takut neraka atau ingin surga, maka ibadahnya masih egois karena didasari kepentingan pribadi. Nah, mari kita Robiah itu ingin menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus murni dan ikhlas tanpa mengharapkan apapun selain kedekatan dengannya. Nah, pelajaran bagi kita, mari kita memurnikan niat dalam beribadah, jadikan ibadah sebagai bentuk cinta dan rindu kepada Allah. Cinta sejati tidak mengharapkan balasan, tetapi ingin selalu dekat dengan yang dicintai. Udah gitu Pak, piye? Bingung aku. Aku soalnya nggak pernah. Saya tadi sudah menjelaskan tentang mahabbatullah dalam tasawuf lebih yaitu membuat proyek yang akan di kelompok kecil, terdiri dari ada satu atau dua orang atau dua atau sampai 3 orang gitu ya. Tugasnya adalah membuat poster digital tentang ajaran cinta ilahi
Kalian boleh pakai HP dengan aplikasi Canva, PowerPoint, atau kertas gambar digital atau yang lainnya. Kemudian isi posternya nanti ada kutipan Robiah, kemudian makna cinta ilahi, dan ajakan aplikatif. Oke, silakan akan saya bagi ya untuk kelompok yang pertama. Nanti ada Pak Ubaidillah, kelompok yang kedua ada Pak Ahmad Burhanuddin, dan kelompok yang ketiga ada sekarang. Dikerjakan Ya, sekarang, itu. Bu. Kok nggak kedengeran? Dikerjakan sekarang. Bisa nggak? Dikerjakan Nah, sekarang. terus nanti sudah mengerjakan toh, soal sudah mengerjakan. Nah, nanti jenengan tunjukkan gambarnya poster. Nanti Pak Ahmad ya, Pak Ahmad di situ kan di grup PLP kan ada poster tak itu? Ada poster yang di Ya. Mulai, Bu. Oke. Baiklah, karena waktu sudah habis untuk mengerjakan proyek membuat poster tentang Robiah Al-Adawiyah. Tolong Pak Lazwa untuk ya mempresentasikan hasil dari poster yang dibuat. Monggo, silakan Pak Lazwardi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poster ya, yang dimana dalam poster ini berjudul yang isinya ada cintai makhluk sewajarnya, cintai Allah seperlunya. Yang mana maknanya adalah Allah mencintai makhluknya tanpa batas, rahmatnya yang luas, raya. Penjelasan dan penjabarannya, yang pertama adalah makna utama pesan. Di poster ini menyampaikan pesan spiritual dan moral yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yakni prioritas dalam mencintai, yang dimana di bawahnya menjabarkan tentang cinta kepada sesama makhluk, manusia, hewan, alam adalah penting, tetapi harus dijalankan secara wajar, artinya tidak berlebihan sehingga melalaikan kewajiban atau kebenaran. Yang kedua adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana haruslah diberikan secara penuh dan total karena Allah adalah sumber segala cinta, kehidupan dan rahmat. Nah, yang kedua adalah makna cinta sewajarnya. Sewajarnya di sini berarti tetap menjaga batasan, tidak membutakan hati terhadap kebenaran, dan tidak mengabaikan Allah demi makhluk. Dan juga misalnya mencintai seseorang atau pasangan sahabat tidak boleh sampai melanggar syariat atau sampai membuat kita lalai dari ibadah. Dan yang ketiga adalah makna cinta sepenuhnya kepada Allah. Ya, ini adalah cinta kepada Allah hendaknya menjadi yang tertinggi dan utama di hati seorang muslim. Cinta ini diwujudkan melalui ketaatan ibadah, akhlak yang baik, serta selalu berserah diri kepada takdirnya. Dan kalimat ini memperkuat pesan bahwa meskipun kita mencintai Allah, Allah telah lebih dahulu mencintai kita dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas, dan menjadi motivasi agar manusia juga membalas cinta itu dengan pengabdian dan kebaikan. Baiklah, cukup sekian mungkin penjabaran dari saya. Terima kasih. Dari give applause untuk Pak Lazwardi. Luar biasa. Gimana Pak Ahmad? Saya mempersilahkan Pak Ahmad ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Enggak dengar suaranya Pak Ahmad mutoe.
Boleh, Bu. Ya. Oke, siap dimulai? Ya, Bu. Baiklah, untuk presentasi kelompok yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Burhanuddin. Monggo silakan dipresentasikan hasil dari posternya. Seperti yang di poster tersebut adalah salah satu kutipan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, haramkan surga untukku." Dan seterusnya. Jadi, apa makna dari kalimat ini? Sebenarnya pernyataan ini menggambarkan tingkatan cinta spiritual yang sangat tinggi, di mana seorang hamba tidak lagi beribadah karena dorongan rasa takut atau karena mengharapkan imbalan. Beliau atau kita seharusnya itu beribadah murni karena cinta, karena kerinduan kepada Allah, bukan karena menghindari neraka ataupun mengejar surga. Beliau, Rabi'ah Al-Adawiyah, mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang paling tulus adalah ibadah yang lahir dari rasa cinta, dari kerelaan hati yang menginginkan Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi. Jadi ini adalah ajakan untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita tanya dalam hati kita, apakah ibadah kita selama ini karena takut hukuman, takut dosa, atau takut karena apapun, atau karena ingin pahala, atau benar-benar kita itu cinta yang tulus kepada Allah. Jadi semoga kutipan ini bisa menginspirasi kita untuk terus memperbaiki niat dan menjadikan cinta kepada Allah sebagai pondasi segala amal kita di dunia. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali presentasinya Pak Ahmad Burhanuddin. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya baiklah, presentasi yang ketiga, kelompok 3 selanjutnya dipimpin oleh Bapak Ubaidillah. Monggo silakan Pak Ubaidillah mempresentasikan dari poster yang sudah dibuat. Yaitu tentang cinta Allah. Makna dari cinta Allah yaitu cinta yang tak bersyarat dan abadi, karena berbeda dengan cinta manusia yang bisa berubah. Cinta kepada Allah bersifat kekal, tidak mengecewakan dan penuh rahmat. Kemudian Allah menjadi hambanya bukan karena lupa hati dan kemudian cinta kepada Allah mendorong seseorang untuk taat beribadah, jauhi larangan, ikhlas dalam beramal, serta sabar dan ridho terhadap takdirnya. Selanjutnya itu tentang cinta sejati tidak menuntut balasan, dari kalimat tersebut yaitu cinta sejati adalah bentuk cinta yang lalu tanpa syarat. Ia tidak didasarkan kepada harapan akan mendapatkan sebuah imbalan ataupun pujian atau dari orang yang dicintai. Yang terpenting bagi pemilik adalah kehadiran dan kedekatan dengan sang kekasih, cukup bisa bersama bagi waktu dan mencari dengan ikhlas. Dalam spiritual yaitu misalnya cinta kepada Allah, ungkapan ini mencerminkan bahwa kerinduan rohani seseorang hamba untuk selalu dekat dengan Allah, tanpa berharap pamrih duniawi, yang mencintai karena Allah yang layak dicintai, bukan karena minta sesuatu darinya. Mungkin penjelasan dari saya terkait poster saya itu, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah. Luar biasa sekali ya hasil presentasinya. Dan tentunya hasilnya luar biasa, cinta sejati tidak menuntut balasan. Gitu ya. Ingin bersama kekasihnya. Masya Allah. Baiklah, itu tadi. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil kelompok. Semuanya sudah presentasi.
Bingung aku. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak Ibu ingin mengajak kalian merenung sejenak. Hari ini kita mengenal sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau bukan sekedar seorang sufi perempuan, tapi seseorang yang begitu mencintai Allah dengan cara yang sangat tulus. Cinta yang tidak berharap balasan dan tidak pula karena takut dihukum. Beliau pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, haramkan surga untukku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau jauhkan aku darimu." Cinta kepada Allah menurut Rabi'ah, maknanya adalah ibadah itu dilakukan karena cinta, bukan karena takut atau ingin hadiah, bukan karena ingin sesuatu dari Allah, tapi karena Allah memang pantas dicintai. Apa bedanya cinta seperti itu dengan cinta biasa? Kalau biasanya kita mencintai karena ada maunya, kalau Rabi'ah mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat. Cinta yang tulus, jujur, dan bersih. Sekarang Bapak Ibu ingin bertanya ke kalian, sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian, kalau kalian sholat, mengaji atau berbuat baik itu karena apa? Apakah karena takut dimarahi? Apakah karena ingin pahala? Atau karena kalian ingin dekat dengan Allah? Marilah kita semua masih belajar ya, kita semua masih belajar. Tapi mulai hari ini, ayo kita latih hati kita untuk lebih ikhlas dalam mencintai Allah. Mulai dari hal-hal kecil, sholat tepat waktu karena ingin bertemu dengan Allah, bersedekah karena ingin membuat Allah senang, membantu teman karena tahu Allah mencintai orang yang menolong. Tidak harus langsung sempurna. Rasa cinta itulah Allah, semoga Allah tumbuhkan cinta yang besar dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak atas semua perhatiannya. Semoga pelajaran kita hari ini tidak hanya masuk di kepala, tapi juga menetap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.